Anda seharusnya tidak bangga jika Anda meninggikan suara dan berteriak pada mereka. Tidak peduli apa. Tidak peduli apa, bukan? Apakah Anda ingin mereka melakukan hal yang sama dengan yang telah Anda lakukan? Orang bercerai. Memisahkan keluarga mereka, meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Dan saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah teman-teman, Moro Mariage, pernikahan baru. Dalam episode ini, kami ingin berbicara tentang mengapa pasangan Anda tidak percaya perubahan Anda dengan baik. Mungkin ada beberapa yang jelas seperti ketika Anda memiliki perintah penahanan dan Anda mungkin masuk penjara jika Anda dituduh melakukan penyerangan lagi sehingga istri Anda tidak percaya Anda. Itu adalah cerita kami untuk sebagian dari itu, tetapi apa saja alasan lain mengapa istri Anda tidak percaya pria ketika mereka membuat perubahan. Mereka melihat itu yang sulit karena istri saya. Sebenarnya laki-laki mereka bukan orang yang membuat perubahan dengan benar. Oh, itu poin Anda dengan apa istri saya yang membuat perubahan. Lihat itu sulit, karena istri saya, sebenarnya, pria mereka bukan orang yang membuat perubahan. Benar, oh, itu poin Anda dengan apa istri saya, yang membuat perubahan. Tapi yang mengatakan suami mereka memiliki waktu yang sulit percaya karena dan alasan suami memiliki waktu yang sulit percaya perubahan ini adalah karena wanita mendapatkan dan pria mungkin juga mendapatkan mereka sangat muak dan mereka mendapatkan frustrasi sehingga seorang wanita setidaknya sebagian besar wanita yang saya bekerja dengan apa yang akan terjadi adalah mereka akan berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang berbeda dengan suami mereka sehingga pada saat mereka sampai saya, mereka sudah mencoba banyak hal, mereka sudah mencoba hampir semua yang orang katakan, ini adalah pukulan terakhir saya sudah mencoba semuanya, ini adalah kesempatan terakhir saya dan kami menghemat sekitar 90% dari pernikahan itu. Jadi kita memiliki tingkat keberhasilan yang sangat baik. Tetapi apa yang terjadi sebelumnya adalah bahwa istri akan mencoba sesuatu dan tidak akan tahu bagaimana menangani reaksi suaminya atau ketidakpercayaan suaminya. Dan kemudian dia hanya mengatakan persetan dan dia berhenti menjadi wanita yang baik itu lagi. Dia berhenti menjadi wanita yang kuat, dia mulai kembali ke reaksi buruk dan dia membentak anak-anak lagi. Mungkin dia minum terlalu banyak karena dia muak. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi emosi suaminya. Sekarang, apakah tanggung jawabnya untuk menangani emosi suaminya? Tidak, tetapi Anda sedang menikah. Jadi ketika suami Anda memiliki emosi yang besar, itu pertanda Anda bahwa Anda harus ada untuk suami Anda. Nah, jika dia bertindak agresif, kasar secara perasaan, semua hal semacam itu, Anda tidak harus menghadapinya melalui itu. Ada beberapa cara seperti kita bisa membicarakannya di episode yang berbeda. Tetapi ketika suami Anda tidak percaya perubahan Anda, itu mungkin karena Anda telah membuat janji berkali-kali di masa lalu, tetapi Anda tidak memiliki keterampilan untuk benar-benar membuat perubahan itu. Nah, jika dia bertindak agresif, kasar secara perasaan, semua hal semacam itu, Anda tidak harus menghadapinya melalui itu. Ada beberapa cara seperti kita bisa membicarakannya di episode yang berbeda. Tetapi ketika suami Anda tidak percaya perubahan Anda, itu mungkin karena Anda telah membuat janji berkali-kali di masa lalu, tetapi Anda tidak memiliki keterampilan untuk benar-benar membuat perubahan itu. Anda tidak memiliki keterampilan untuk mendukung suami Anda ketika dia mempertanyakan perubahan itu. Jadi Anda sudah menyerah, Anda gagal, Anda mundur, Anda telah berubah lagi. Dan kemudian suamimu, dia seperti, oke, apa yang berbeda kali ini? Anda jelas, itu seperti apa? Permisi, jika seseorang ingin menurunkan berat badan dan mereka terus, minum terlalu banyak, ya, itu karena Anda belum melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan atau Anda memulainya dan Anda menghentikannya. Anda tidak memiliki keterampilan, Anda tidak memiliki akuntabilitas, Anda tidak memiliki dukungan, jadi Anda tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar dapat melakukan perubahan itu. Jadi suamimu berpikir bahwa kamu adalah serigala yang menangis. Saya pikir ini adalah sebaliknya yang sama. Saya pikir ini adalah sebaliknya yang sama. Dan saya pikir kita bisa menyederhanakannya. Jika Anda membuat perubahan dan Anda ingin tumbuh, tidak hanya bertahan hidup, tetapi berkembang dalam pernikahan Anda. Yang pertama dan terpenting adalah apa yang Catherine bicarakan tentang integritas. Dapatkah Anda menindaklanjuti apa yang Anda katakan sekarang? Itu tidak berarti Anda bisa, Anda harus sempurna setiap saat, bukan berarti Anda tidak memiliki, Anda tahu, penyesuaian jadwal, atau apapun, atau hanya hal-hal. Itu perlu dilakukan tetapi Anda harus menindaklanjuti sehingga Anda tidak bisa mulai berkomunikasi lebih baik, mencoba melakukan percakapan dan kemudian berhenti. Anda tidak bisa hanya melakukan itu dan kemudian tidak membawa pasangan Anda keluar dan bersenang-senang bersama. Anda tidak bisa melakukan itu dan kemudian merusak pengasuhan bersama, bukan? Jadi, Anda harus memikirkan semua hal ini. Mari kita gunakan parenting misalnya. Tiba-tiba Anda memiliki pandangan yang berbeda. Seperti kami mengajarkan orang-orang kami dalam program kami metode pengasuhan terhubung yang sama sekali berbeda yang kami dapatkan dari PHCN Parenting. Dan pada dasarnya itu berbeda dari cara kita diajar, generasi kita, bukan? Hampir setiap generasi sebenarnya. Dan seringkali ada banyak ketidaksepakatan antara Anda dan pasangan Anda. Jadi ketika salah satu dari Anda berada di salah satu program kami dan melakukan ini, Anda memimpin pasangan Anda melalui jalur pengasuhan terhubung baru yang omong-omong bekerja sangat baik untuk kemitraan Anda juga untuk pernikahan Anda. Jadi kami melakukan itu dan kemudian itu sekarang adalah tidak berjalan dengan baik sehingga merusak beberapa hal sederhana yang mudah seperti jadwal atau percakapan halo bagaimana hari Anda benar atau tanggalnya canggung tidak menyenangkan lagi dan sehingga Anda mulai pergi flip-floppy Anda semua jenis kekacauan besar ini kita tidak mengerti apa itu.
Terjadi setelah integritas, hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu semua keterampilan kecil yang Anda butuhkan dengan benar dan begitu Anda menghubungi integritas, Anda terus menumpuk keterampilan Anda dan sekarang Anda terus menunjukkan lebih banyak integritas dengan benar dan kemudian setelah Anda selesai maka Anda harus pergi ke respons. Bukan reaksi karena pasangan Anda tidak akan melakukannya, mereka akan menjadi seperti apa itu terjadi siapa Anda, saya tidak percaya. Saya tidak akan jatuh cinta pada ini lagi. Berapa lama ini akan berlangsung? Mengapa Anda tidak melakukan ini 20 tahun yang lalu? Benar, tidak terlalu sedikit, terlambat dan itu membawa saya ke seluruh tindakan, berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan saya memiliki cara yang sangat unik untuk melihat ini. Jadi dalam hal ini tindakan yang benar berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terlalu sedikit, terlambat dan itu membawa saya ke dalam seluruh tindakan, berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan saya memiliki cara yang sangat unik untuk melihat ini. Jadi dalam hal ini tindakan sejati, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya ke dalam seluruh tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata dan saya memiliki cara yang sangat unik untuk melihat ini. Jadi dalam hal ini tindakan yang benar berbicara lebih keras daripada kata-kata karena Anda telah mengatakan Anda akan membuat perubahan ini, Anda telah mengatakan Anda akan melakukan XYZ dan Anda tidak menindaklanjuti agar pasangan Anda mempercayai Anda. Anda perlu menindaklanjuti. Tindak lanjut adalah tindakan, tetapi di sisi lain sisi saya mengatakan banyak tindakan istri saya tidak berbicara lebih keras dari kata-kata dan alasannya adalah kadang-kadang seorang suami akan mengatakan bahwa mereka ingin tetap menikah. Jadi ketika saya melakukan panggilan screening dengan istri, saya mengajukan banyak pertanyaan berbeda dan kemudian saya akan berkata, bagaimana perasaan suami Anda? Apakah Anda tahu bagaimana perasaan suami Anda? Apakah Anda tahu seberapa besar komitmen suami Anda? Dan istri-istri saya, begitu banyak dari mereka akan berkata, ya, suami saya mengatakan bahwa dia ingin tetap bersama, tetapi dia tidak menunjukkan kepada saya dengan cara apapun yang dia lakukan, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan saya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin bercerai. Dia mengatakan bahwa dia mencintaiku. Dia mengatakan X, Y, Z dan dia akan berkata, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar karena bukan itu cara dia bertindak dan mereka akan mengatakan mereka akan mengutip usia tua dan saya tahu tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata jadi saya tidak tahu apakah saya harus mempercayainya dan saya berkata dengan baik saya pikir ada kalanya tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata tetapi inilah masalahnya jika Anda tidak tahu bagaimana bertindak maka Anda harus melanjutkan kata-kata itu. Jadi ketika saya mengatakan kepada mereka, suami Anda mengatakan bahwa dia mencintaimu, suami Anda mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan Anda, dia mungkin bertindak berbeda, tetapi saya akan percaya kata-kata itu karena dia mungkin tidak tahu bagaimana harus bertindak, dia mungkin memiliki dinding yang dibangun dari kepahitan atau kebencian dan permusuhan dan segala macam hal negatif. Jadi dia tidak bisa, dia tidak memiliki akses ke orang yang dulu. Dia perlu bekerja untuk mengakses pria itu, untuk bertindak dengan cara yang dia katakan. Tetapi pada saat-saat itu, Anda tahu, Anda harus ingat suami Anda bukanlah orang yang sempurna kecuali Anda adalah suami saya. Ya, tapi saya akan menunjukkan caranya, Bung. Tetapi pada saat-saat ketika suamimu berkata, aku mencintaimu dan aku ingin bersamamu sementara dia tidak berada di suatu tempat jauh di lubuk hati. Ya, dia tahu bagaimana menunjukkan cinta kepada Anda. Dia tahu bagaimana menunjukkan kepada Anda bahwa dia ingin bersama Anda, tetapi dia disusul dengan, seperti yang saya katakan, kepahitan, kebencian, permusuhan, kemarahan, rasa tidak aman, ketakutan, dan itu mencegahnya. Sekali lagi, dia perlu melakukan pekerjaan untuk mengatasi tembok ini, tetapi itu mencegahnya bertindak seperti dulu ketika Anda jatuh cinta padanya. Dia tahu caranya, tetapi dalam kasus ini, ketika dia mengatakan sesuatu dan bertindak berbeda, itu tidak berarti bahwa itu bohong. Itu tidak berarti bahwa Anda harus mempercayai tindakannya alih-alih kata-katanya. Anda dapat mempercayai kata-katanya tetapi ini adalah salah satu alasan mengapa Anda tidak akan mempercayai suami Anda. Tetapi inilah yang dia katakan dengan tindak lanjut dan ini adalah beberapa hal yang dia ajarkan tetapi sebagai seorang wanita jika suami Anda tidak menindaklanjutinya, itu bukan kesalahan Anda bahwa Anda tidak mempercayainya. Itu bukan kesalahan Anda bahwa Anda pikir dia akan gagal atau akan mundur tetapi dia mengucapkan kata-kata itu bahwa dia ingin melakukannya. Itu berarti dia butuh bantuan. Ya, dan Anda tahu lebih jauh. Ya, dan Anda tahu lebih jauh untuk itu, seperti, tidak peduli siapa yang muncul secara berbeda, responsnya, atau kami akan menyebutnya reaksi, ya, saya akan menyebutnya reaksi yang Anda dapatkan alih-alih respons, artinya respons, reaksi baik, buruk, itu karena mereka tahu siapa Anda dan semua orang tahu apa yang seharusnya mereka katakan. Ya, saya ingin memperbaiki pernikahan, saya akan terapi, ya, itulah yang seharusnya Anda katakan, benar, dan ketika Anda memiliki ketidakpercayaan ini, mode pelestarian diri ini, benar, saya tidak akan jatuh cinta pada ini lagi, terlalu sedikit, terlambat, semua hal yang orang katakan benar atau bertindak. Di satu sisi, Anda harus terus muncul mengetahui bahwa pasangan Anda memegang itu terhadap Anda seperti di mana saja Anda selama 20 tahun terakhir adalah alasan saya mengatakan itu hanya satu yang muncul kemarin. Anda tahu di mana saja Anda, mengapa Anda melakukan ini 20 bertahun-tahun yang lalu benar saya memiliki orang-orang yang melakukan perjalanan akhir pekan yang indah ini dan istri mereka hanya berarti seluruh perjalanan semua tentang di mana itu 20 tahun terakhir atau tahu itu dan Anda dapat menanggapi pergi ke acara ketidakamanan yang kami sukai ketika Anda mulai mengerti itu. 5 tahun atau apapun, menghargai bahwa itu ada di sini sekarang, itu benar, tetapi ketika Anda dapat melepaskan semua kecemasan ini dan terus muncul. Itulah satu-satunya cara untuk bergerak maju. Anda benar-benar harus menjadi orang yang Anda inginkan. Tidak peduli bagaimana pasangan Anda memperlakukan Anda. Tidak peduli seberapa marah mereka. Tidak peduli seberapa tidak sopan menurut Anda. Seberapa banyak mereka menggunakan seks untuk melawan Anda sebagai senjata. Saya tidak benar-benar peduli. Siapa yang Anda inginkan pada saat-saat itu? Ya sayang, bisakah Anda berdiri di belakang orang yang Anda? Cara Anda bereaksi, cara Anda merespons, hal-hal yang Anda katakan,
Cara Anda memukul atau tidak memukul, dapatkah Anda berdiri di belakang orang itu tidak peduli apa yang dilakukan orang lain jika Anda tidak melakukannya? Jika Anda tidak percaya kami melupakan pasangan Anda, untuk kedua orang tidak berpikir itu terjadi. Bagaimana jika Anda tidak percaya kami pikirkan tentang anak-anak Anda sebentar? Anda adalah orang tua tunggal, oke, memblokir pernikahan untuk kedua Anda adalah orang tua tunggal. Tuhan melarang pasangan Anda meninggal. Sekarang kita semua tahu bagaimana rasanya mengasuh anak adalah seperti hal yang paling memicu kita. Benar, seperti kita tidak benar-benar kapten tidak memiliki masalah anak-anak ya, anak-anak merendahkan hati dan jadi Anda tahu emosi mereka berjalan liar. Tidakkah Anda merasa buruk jika Anda memukul tangan mereka, jika Anda berteriak pada mereka, jika Anda seperti saya tidak mengatakan kami sempurna, inilah yang merupakan hal tersulit bagi kami, mengasuh anak, tetapi itulah mengapa Anda mendapatkan pelatih yang benar, itu sebabnya kami mencintai Michelle. Tetapi seperti hal tentang itu adalah jika Anda tidak mempercayai kami ketika kami berbicara tentang pasangan Anda, siapa yang Anda inginkan bersama anak-anak Anda tidak boleh bangga jika Anda meninggikan suara dan berteriak pada mereka. Tidak peduli apa, tidak peduli apa hak Anda. Ingin mereka melakukan hal yang sama yang telah Anda lakukan, mari berpura-pura pasangan Anda atau tidak mati, Anda bercerai, ini terjadi sepanjang waktu, kita tidak benar-benar harus berpura-pura untuk banyak dari Anda, itu terjadi sekarang, Anda tidak membuat langkah-langkah, Anda tidak bergerak maju, Anda tidak mendapatkan bantuan dengan benar, atau Anda melakukan hal yang sama yang tidak bekerja untuk orang lain, seperti terapi, benar, jika tidak, kita melihat perceraian, tidak, menurun atau cenderung, kita melihat menurun seperti jadi pikirkan tentang siapa yang Anda inginkan, Anda tidak boleh bangga jika Anda kehilangannya pada anak-anak Anda, itu tidak mengajari mereka pelajaran yang sama yang akan terjadi atau pelajaran baru yang akan memberi mereka pernikahan baru. Pikirkan tentang warisan Anda. Oke, baiklah. Sampai jumpa di episode berikutnya.